Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rahman Algotsu dengan NIM 121230 dari program studi Teknik Geomatika, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan menjelaskan di mata kuliah IDS atau Infrastruktur Data Spasial, di mana pada kali ini kita akan berkesempatan untuk melakukan penginstalisasi GeoPortal dengan menggunakan GeoNode. Nah, di sini kita akan menggunakan sistem operasi Linux dan bantuan-bantuan lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam penginstalisasiannya. Pertama kita buka file kita dulu. Nah, kemudian kita di sini dapat melakukan pengetikan yaitu c.2/Windows System 32. Nah, sini kita enter aja. Nah, kemudian kalau sudah kebuka gini, kita akan masuk ke dalam CMD-nya. Oke, tunggu saja. Nah, kalau sudah segini, kita akan melakukan penginstalisasian WSL. Dimana kita cek dulu WSL yang tersedianya, yaitu dengan cara ketik WSL list dan online. Nah, ternyata di sini terdapat banyak sekali WSL yang bisa kita download. Tapi kali ini kita hanya butuh penginstalisasian pada Ubuntu 2204 karena inilah yang dipakai gitu. Kita langsung saja melakukan penginstalisasi terhadap WSL ini, yaitu dengan menggunakan WSL terus min install d Ubuntu, pastikan U-nya menggunakan huruf besar, spasi 22.04. Nah, ini kita akan melakukan penginstalan dengan Ubuntu ini. Oke, karena saya sudah melakukan penginstalan, nanti dia akan otomatis terinstall dan kita bisa langsung close saja. Terus kita dapat membuka di sini. Kita dapat membuka Ubuntu. Nah, ini sudah ada. Langsung saja kita open. Nah, sebelumnya dia akan membuat seperti ini dan nanti kalian akan diminta untuk membuat username maupun password. Nah, itu mungkin dapat dibuat dengan mudah saja. Nah, karena ini kita sudah masuk Ubuntu dan sebelumnya saya sudah mengerjakan, maka saya akan melakukan penjelasan saja. Nah, ini udah masuk ke dalam Ubuntu, kita akan menggunakan ini saja. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan instalisasi. Yang pertama, kita menggunakan ini sudo apt min repository universe. Nanti dia akan melakukan penginstalan, tapi sebelum itu kita akan masukkan password dari ID dan password kita. Nah, ini melakukan penginstalan secara otomatis. Kemudian kita akan melakukan updating juga ya pada sudonya. Ini kita akan dapat 4 ya updatingnya. Kemudian kita akan melakukan instalisasi dari Python 3.10 yang kita bisa developer dan Venv virtual VWrapper. Nah, kalau sudah diinstal nanti akan baca don. Nah, kemudian ini mungkin nanti akan otomatis terbuat sendiri ya. Nah, ini dia akan melakukan penginstalan di Ubuntu-nya langsung. Dia tidak akan menginstal di mana karena ini terverifikasi kepada Ubuntu langsung gitu. Jadi dia langsung ke server Ubuntu untuk melakukan penginstalisasian. Ini sebenarnya cukup banyak nih. Ini untuk penginstalisasi ini makan waktu sampai 3 menit ya untuk bagian atas ini sampai 100% dengan jaringan yang 2 MB per second di tiap jaringan yang dipakai. Nah, ini akan melakukan selecting dan preparing unpacking itu otomatis semuanya nanti dikerjakan oleh si Ubuntu ini. Nah, ini melakukan penginstalan ini otomatis semuanya sampai nanti dia tuh akan ada bacaan selesai. Ini dilakukan di setting up, update juga. Nah, ini update lagi, ini setting up. Oke, ini semua otomatis tidak diketik. Jadi setelah tadi kalian mengetik kode tadi itu maka terlalu install. Nah, ini udah proses install untuk build-nya dan Ubuntu-nya, libcbin dan main.db. Nah, oke. Kemudian langsung kita masukkan kode ini apt strip get install minia apt min transport min https
CA min certificates curl LSB release jen UPG min agent software min properties min command VAM. Namun akses masih denied nih, dan ini tidak bisa didapatkan gitu. Apakah kita, dan dia menanyakan apa kita nge-root gitu. Maka kita masukkan lagi di depannya menggunakan sudo. Nah ini setelah kita masukkan, ternyata dia langsung melakukan pembacaan dan building juga. Nah ini langsung diinstalisasi langsung otomatis. Nah ini langsung kepada Ubuntu-nya ya. Install, dia akan otomatis install. Kemudian kita masuk ke sudo mkdir min p etc apt keyring, masuk ke dalam situ. Terus kita masuk ke dalam penginstalisasi Docker untuk Linux Ubuntu ini. Nah ini menggunakan kode ini min dermor min 0 etc apt keyring min docker jpg. Nah ini file yang paling penting ya. Ini harus nggak ada errornya. Kalau tidak ada error maka dia tampilan seperti ini. Ini udah makin paling penting. Nah ini kalau ada yang error maka harus diselesaikan dulu gitu. Nah ini langsung ke dalam echo-nya. Echo itu buat tampilin data-datanya. Habis itu kita update-nya, kita update lagi sudo get apt min get update min y. Nanti dia akan langsung update nih. Nah, udah down, maka langsung kemudian sudo apt min get install min y docker min c docker c min cli containers.io docker compose. Nanti dia akan auto install lagi gitu. Oke, kita akan auto remove dari pouch. Terus juga ternyata ada 10 yang tidak di upgrade. Namun saya melakukan pengulangan lagi karena itu tuh kita akan memastikan apakah ini benar gitu tentang auto remove pouch-nya. Ternyata masih sama. Oke, setelah itu kita masukkan ke sudo usermod eg docker. Kita akan masuk ke dalam dockernya. Terus kita akan masuk ke dalam sudo dari usernya, masukkan ID dan password. Tapi kemarin hanya diminta untuk password juga. Nah kemudian kita akan melakukan penginstalisasi terhadap data yang terkoneksi kepada GitHub, Geonode project Git. Nah ini bisa kalian cek datanya seperti apa, mungkin bisa di copy saja. Nanti kita masuk ke dalam base lagi ya. Kemudian kita ke ls lagi, ini ls ya, ls itu masuk ke dalam Geonode project lagi. Nah habis itu kita masuk ke dalam sistem folder Geonode project, cd Geonode min project. Nah habis itu kita panggil data git branch min r. Nah ternyata origin headnya itu masih yang ini, tapi kita itu harus menggunakan origin /4.2.x. Nah kita masuk ke dalam git checkout, kita akan lakukan checkout. Nah dia akan memunculkan bahwa ini telah berubah. Nah habis itu kita pastikan lagi apakah berubah. Nah itu sudah berubah. Oke. Jika sudah berubah maka kita akan memanggil data virtual and free web per sh. Nah ini akan dipanggil sendiri untuk melakukan pengunduhan. Nah kemudian kita masukkan lagi mk virtual nv min python sama dengan usr bin python 3 mygeonode. Nah ini gimana dia creator dari python 3 nah ke dalam data kita. Kemudian kita melakukan penginstalan Django versi 3.2.13. Ini akan auto instalisasi. Ini harus menggunakan data kuota dan jaringan yang cepat. Nah, masuk lagi ke dalam folder utama. Kita masuk ke dalam ls lagi ya, Geonode project. Nah, kemudian kita lakukan menginstalisasi terhadap Django. Namun ternyata di sini ada errornya gitu. Karena kita salah memasukkan komen. Komennya itu terlalu panjang karena harusnya komen yang masuk itu adalah Django min admin start project min template sama dengan titik / geonode min project spasi min py shmd rst json yml ini nv sample properties min n monitoring min cron min n docker file my geonode. Nah, ini harusnya dia tidak ke bawah ya. Oke. Kalau sudah maka dia tidak akan ada informasi gagal. Kemudian masuk lagi ke Geonode project mygeonode, masuk lagi ke folder mygeonode, masuk ke folder Geonode project. Nah kita langsung
diinstalisasi, yaitu Docker file sama readme-nya. Nah, itu kita juga kita juga membuat Python-nya gitu. Nah, kemudian kita disuruh tanya nih apakah kita mau menulis lagi karena file itu sudah ada gitu. Nah, apakah mau? Nah, saya tulis mau karena Y dengan komen Y or no. Nah, saya tulis Y karena saya akan menimpa data tersebut. Jadi buat data tersebut kita melakukan pengecekan terhadap data tersebut. Nah, data tersebut sudah ada. Kita pengecekan lagi dengan kode env. Nah, ini langsung auto building ya. Ini paling lama makan waktu 25 sampai 35 menit. Nah, ini auto build. Namun build ini ternyata dia gagal menginstalnya karena IP-nya itu salah diinstal. Oke, tidak apa-apa. Nanti dia akan menunjukkan error. Nah, langsung saja kita install dari Python 3 min m pip install min upgrade pip. Nah, maka akan langsung instalisasi auto dan kita lakukan install ulang kembali dari compare compose build. Nah, kemudian ini juga akan makan waktu yang lama. Ya, ternyata masih error juga. Oke, selanjutnya kalau masih error gini dia mengatakan bahwa invalid default rg inform gitu. Masih geonode-nya itu masih belum bisa lah, masih invalid image name-nya gitu, image base name-nya, datanya itu. Oke, mas kita masuk ke Docker Compose build lagi untuk melakukan updating. Ini juga makan waktu yang sangat lama. Ternyata di sini tidak ada yang error. Oke, langsung masuk kita ke tahap sebelum terakhir, yaitu Docker Compose of Minde. Nah, oke, setelah tadi ada banyak error, ternyata ya seperti ini. Ada bagian-bagian yang emang error, yaitu di bagian di Django for my geonode. Nah, oke. Habis itu kita update saja Docker kita, Docker Compose up Minde. Nah, ternyata masih error juga. Oke, kalau gitu mari kita turunkan saja Docker Compose kita ke bawah. Oke, dia akan menyatakan bahwa ini semua down dengan di Django tadi sudah down ya. Ini masih error. Nah, kemudian kita coba panggil lagi dengan docker min compose up minde. Ternyata yang tadinya di Django-nya error sudah bisa down gitu. Oke, jikalau sudah kita akan mengambil ID untuk adminnya ya, dengan menggunakan cat spasi titik env. Nah, untuk adminnya itu dia yang ini nih, admin passwordnya ini. Oke, kita copy aja. Kemudian untuk membukanya kita bisa membuka sini, di sini ada Linux ya. Ini kita buka aja localhost. Oke, sebentar. Nah, langsung terbuka dia, langsung localhost. Ini kita logout dulu karena tadinya saya sudah masuk. Oke, jadi untuk admin tadi udah kita copy juga yang di atas tadi ya, ID PW-nya. Oke, kita masuk aja, sign in, ketik nama admin, passwordnya kita paste aja, sign in. Oke, langsung masuk. Nah, inilah tampilannya. Kalau kita ingin melakukan penguploadan, kita menggunakan upload atau dataset, dokumen, create dataset, create map, create geostory, dashboard, service. Nah, ini data yang pernah saya upload ke dalam localhost ini gitu. Kita akan view dulu datanya. Oke. Kita langsung membuat peta. Ini SHP saya ya. Kemudian kalau teman-teman mau melakukan pergantian tema, bisa ke bagian admin, terus ke dalam kita cari theme. Mungkin kita searching aja Ctrl F themes. Nah ini kita tambahkan geonode custom. Kita contoh aja Fatur 23, klik. Ini logonya, misalnya logonya kita tuh mau yang apa, kita mau buat mungkin engineering ya. Terus kita backgroundnya juga kita membuat yang meriah, sama kayak ini orang-orang ini. Juga tidak punya gambar lagi. Kita ketik saja Fatur. Kalau sudah kita save saja.
Nah, sudah semua gini, kita go. Pencet dulu ini, kita go. Oh, sudah. Kalau sudah, kita view site. Nah, ini logonya, ini backgroundnya. Nah, inilah tampilan dari localhost-nya. Sekian dari pemaparan penginstalisasi GeoNote. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.